Duka mendalam tengah dirasakan keluarga artis lawas Agus Leo dan Misye Arsita. Belum kering air mata karena kepergian Misye 5 November 2015 lalu, sang suami Agus Leo atau Agustiono menyusul Misye berpulang ke sang pencipta kemarin 12 April 2016. 5 bulan setelah kepergian sang istri, Agus yang sangat terpukul dan selalu kepikiran menjadi sering sakit-sakitan. Infeksi usus yang sudah 10 tahun ia derita semakin parah dan pada pemeriksaan terakhir telah menyebar sampai ke otak. Sehari sebelum menghembuskan nafas terakhir, Agus yang sebenarnya sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta memutuskan pulang ke Surabaya. Kepergian Agus yang hanya berselang 5 bulan dari kepergian Misye seakan menggambarkan betapa cintanya yang begitu besar kepada sang istri. Cinta hingga maut menjemput. Kalau Pak Leo ini mulai dulu apa? Ya, baru-baru ini. Cuma 1 hari ini. 1 hari. Iya. Jadi dirawat Jakarta ya. Kemarin itu jam 12. Nyampe di sini jam 1:30 siang. Itu dia kan kena usus ini, udah infeksi udah 10 tahun kalau nggak salah. Tapi dia mau operasi udah takut terus. Tadinya 10 cm, sekarang udah 45 cm. Ternyata dia ini periksa itu katanya ini sudah menjalar ke otak. Di otak itu ada gumpalan darah. Jadinya itu tumor otak. Tadinya sudah dirawat di Mitra Keluarga 1 hari di Jakarta. Ya, terus dia bilang, "Bu, ayo ke Surabaya. Aku pengen di Surabaya aja. Nanti di sana kan banyak keluarga," katanya gitu. Kalau di sini kan cuma ibu doang, katanya gitu. Ibu ini sudah capek, kasihan. Firasat sih ada aja, soalnya kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Itu 4 bulanan. Setelah mama meninggal. Iya. Kalau sakit sih justru makin dekat. Ini gimana tuh jadi? Ini kalau lagi sakit kan ini kayak mau makan dibantuin apa gitu. Jadinya deket. Di pemakaman Misye 5 November 2015 lalu, air mata Agus tumpah lantaran kepergian wanita yang telah 17 tahun menemani dalam suka dan duka. Apalagi ia sempat menyesal karena tak berada di samping Misye di detik-detik terakhirnya. Kala itu tak banyak yang menyadari cinta mati Agus kepada Misye yang terkenal lewat sinetron Jin dan Jun itu yang akhirnya mereka bawa sampai maut yang memisahkan. Sebelum meninggal, Agus seolah memiliki firasat dan menitipkan kedua buah hatinya dengan Misye kepada ibu dan adik kandungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pesannya kebanyakan saya cuma 1 hari kemarin sih datang. 1 hari datang, terus nginep 1 hari di rumah sakit. Terus sorenya jam 5 sore itu saya maghrib gitu ya. Saya maghrib kembali ke Jakarta. Saya pamitan. Baik-baik aja kok. Dia sendiri, ya kadang pun besok-besok kalau aku nggak ada, aku minta di Surabaya kalau di makam gitu.
Ada keluarga atau gimana, Bu? Ya keluarga banyak di Surabaya. Malah saya bilang gini, kenapa enggak di ekstrim Kediri sama-sama, nanti kan bisa ketemu juga kan gitu. Saya terus gini, oh ya terserah kamu gitu saya. Begitu dia istrinya meninggal, ternyata dia tiap hari ke masjid, jarang berhenti. Nanti sebentar ya isya masjid, maghrib, subuh jam 3:30 udah berangkat ke sana. Sejak itu terus sudah enggak pernah kemana-mana. Kalau ada syuting selalu, aduh saya nggak bisa hari ini, kalau syuting yang nggak terlalu itu saya mau, kalau syuting yang kayak bohong-bohongan saya nggak suka, katanya gitu. Dia itu bapaknya bilang sama saya, Bu, arek-arek digawa nang Surabaya sekolah di kono, pun aku waras, aku yang melok ngomong gitu. Jadi ibu asuh ya? Iya, ya pokoknya tak titipno ibu, sekarang tak titipno nono, itu anak saya yang kecil sama istrinya. Terus ibu, engko apa Bu, ya engko anu ya kadang-kadang nang Kediri, dolen nang kono, kadang-kadang ke Ponorogo, main di sana katanya gitu. Takdir telah mempertemukan Misye dan Agus yang sama-sama menggeluti dunia hiburan. Sejak menikah di tahun 1998 lalu, hanya 5 bulan mereka berpisah, yakni ketika kematian Misye. Selama membina rumah tangga bersama selama 17 tahun pun, keduanya jauh dari gosip miring. Beberapa selebritis tanah air bahkan menjadi saksi dari cerita cinta mereka ketika masih aktif di dunia hiburan. Seperti kata aktor kawakan Anwar Fuadi, Nani Wijaya, dari 4 sekawan hingga sahabat sama-sama berasal dari Jawa Timur, Ageng Kiwi. Setahu saya, dia sangat mencintai Mr. Arsita. Dia akan menjaga anak-anaknya. Ya tapi rupanya dia juga dipanggil oleh Allah. Kita nggak bisa menolak, ya kan? Yang namanya maut itu pasti akan diberikan sama Allah. Kalau rezeki mungkin nggak rata dibagikan Allah, ya kan? Rezeki, kedudukan, karir mungkin nggak rata. Ada yang berlebihan, ada yang kekurangan. Tapi kalau maut pasti kebagian semua, nggak usah khawatir. Menurut saya sih kelihatannya mereka tuh suami istri yang sakinah mawaddah warahmah ya kelihatannya. Jadi nggak pernah dia tuh ribut kalau tuh biasanya kalau tuh gini nggak pernah tuh suami istri itu nggak pernah. Dengan sendirinya ya hati mereka tuh sudah bersatu sekali kalau saya lihat ya. Makanya satu nggak ada, satunya akan kehilangan sekali, akan merasa kehilangan sekali itu. Karena ya seperti apa sih, seperti kakak adik atau aduh seperti benar-benar deh mereka tuh sudah cinta sejati itu. Istrinya meninggal, jadi saya ngelihat ya agak mulai terpukul mungkin ya, agak kurus apa, tapi semangat hidupnya tinggi, semangat untuk beraktivitas cukup tinggi. Kurus karena dalam keadaan sedih aja belum ini, karena kalau kita bercanda dia ketawa, kadang-kadang masih minta ajak dong kalau ada acara lawak, berarti kan dia dalam kondisi sehat, nggak ada. Ya mungkin itu ya, kalau orang yang cinta ketika belahan jiwanya itu nggak ada kan, sempat ada kehilangan gitu, pincang lah dalam hidup gitu kan. Kayak kita ngelihat ibu kita, bapak kita, begitu bapak nggak ada, ibu udah mulai, begitu juga sebaliknya. Nah ini amanah dari istri saya kan seperti itu lah. Terus akhirnya dia bilang, aku pengen itikaf, kata gitu. Yaudah yuk kita itikaf bareng aja gitu. Memang setelah Mbak Misye meninggal itu, Agus kan lebih religius ya. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, sholat subuhnya nggak kurang. Jadi aku selalu tuh kalau pas subuh tuh recent update kita pada sholat barengnya, sholat kata gitu, udah ngingetin kayak gitu. Nah dia selalu yang intinya memberi peringatan. Meninggalkan duka karena kepergian Agus Leo, inilah kisah bahagia Jonathan Frizzy yang kembali dianugerahi momongan. Lantas seperti apa kejutan Jonathan yang menghiasi kamar rumah sakit dengan balon untuk menyambut baby Zain, putra ketiganya? Meninggalkan duka atas kepergian Agus Leo, inilah kebahagiaan Jonathan Frizzy pasca dianugerahi momongan lagi. Setelah mendapatkan anak kembar, seperti apa hari-hari ijo
pasca kelahiran putra ketiganya. Bagaimana pula pemeran Rai Moraga ini bagi waktu dan cinta untuk anak kembarnya Zack dan Zoe?